Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Kunci Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris. Pertama-tama, mari kita ingat kembali tata cara penyusunan sebuah kalimat, yaitu dengan subject plus verb plus object plus adverb. Subject, verb di sini atau predikat dalam bahasa Indonesia, kemudian ada objek dan juga adverb. Coba kita cermati beberapa contoh kalimat yang telah saya buat. Seto is a student. He is very diligent. I like to study with him. His achievement is awesome. Jadi, Seto sebagai subjek, is a student, studentnya sebagai objek. Kemudian, he is very diligent. Dia juga sebagai subjek lagi. Kemudian, I like to study with him. Ada I sebagai subjek, kemudian him sebagai objek, kemudian his achievement is awesome. Jadi his juga sebagai subjek. Nah, apa sih perbedaan? Kenapa ada Seto, kemudian ada he, kemudian him, dan juga his? Nah, Seto sebagai subjek, he juga sebagai subjek, kemudian his juga sebagai subjek, dan ketiganya merujuk kepada satu orang, yaitu Seto. Bagaimana kita menentukan apakah kita menggunakan he, him, atau his? Nah, apabila masih bingung bagaimana cara penggunaannya, mari kita bahas bersama pada video kali ini. Di sini ada beberapa pronoun, jadi I, you, he, she, it, we, they. Tentu kalian sudah tahu artinya. I artinya saya, you artinya kamu, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it artinya itu, we artinya kita atau kami, kemudian they artinya mereka. Nah, apabila dalam kalimat kita menggunakan subjek ini, maka kita menggunakannya tetap apabila berperan sebagai subjek. Dan apabila kita ingin merubahnya menjadi objek, maka subjek-subjek tersebut diganti dengan kata-kata seperti ini. Jadi I diganti me, you tetap, kemudian he apabila berperan menjadi objek maka diganti dengan him, she diganti dengan her, it tetap, we diganti dengan us, kemudian they diganti dengan them. Nah, di sini juga ada possessive. Possessive artinya kepemilikan. My artinya milikku, your artinya milikmu, dan begitu juga mine, yours ini artinya sama, akan tetapi beda untuk penggunaannya. Nanti juga kita akan bahas di video kali ini. Kemudian ada reflective. Myself artinya diri saya sendiri, yourself dirimu, himself dirinya, herself dirinya untuk perempuan, dan seterusnya. Jadi untuk ourselves, kemudian ada themselves. Kenapa selves? Karena di sini jamak. Jadi kita, kemudian diikuti selves, jadi diri kita masing-masing, themselves diri mereka masing-masing. Jadi karena di sini jamak, maka menggunakan selves bukan self lagi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita langsung menuju kepada, di sini sudah ada contoh kalimat. Jadi penggunaan I sebagai subjek, kemudian me sebagai objek, dan lainnya. Langsung saja, saya punya teman baru. Saya di sini sebagai subjek, maka diganti dengan I. I have a new friend. Jadi saya punya teman baru. Namanya Aldo. Nah, Aldo di sini namanya berarti kepemilikan dari Aldo. Dikarenakan Aldo adalah seorang laki-laki, kata gantinya adalah he. Dikarenakan menandakan kepemilikan, maka diganti dengan his. His name is Aldo. Kemudian dia suka bermain bola. Dia di sini merujuk kembali ke Aldo. Dikarenakan Aldo adalah laki-laki, subjek, maka kita menggunakan he. He likes playing football. Jadi dia suka bermain bola. Kemudian saya sangat suka bermain bersamanya.
Saya di sini berperan sebagai subjek, maka menggunakan I. Kemudian bermain bersamanya. Nya di sini merujuk kembali kepada Aldo dan di sini berperan sebagai objek, maka kita menggunakan him. Di sini ya sebagai objek, maka kata pengganti dia sebagai laki-laki adalah him. I love to play with him. Dan dia juga suka bermain bersama saya. Dia merujuk kembali kepada Aldo dan saat ini berperan sebagai subjek, maka kita pilih he. Subjek pengganti dia laki-laki adalah he. He loves to play with me too. Nah, me, saya di sini berperan sebagai objek, maka yang dipilih adalah me dikarenakan saya berperan sebagai objek. He loves to play with me. Ya, jadi menggunakan me. Contoh selanjutnya, saya punya seorang kakak perempuan, namanya Nurul. Saya sebagai subjek, maka menggunakan I. Kemudian namanya Nurul. Namanya berarti kepemilikan dari kakak. Dikarenakan kakak bernama Nurul berarti perempuan dan menunjukkan kepemilikan, maka menggunakan her. Her name is Nurul. She is very beautiful. Jadi she di sini artinya adalah dia. Dia sangat cantik. She is very beautiful. She berperan sebagai subjek. Jadi dia atau she di sini berperan sebagai subjek. Karena perempuan, subjek, maka kata penggantinya adalah she. Kemudian we love pecel. Kami suka makan pecel. Jadi kami berperan sebagai subjek. Kata penggantinya adalah we. Kemudian our mom always make pecel for us every morning. Jadi ibu kami, ibu dari kami berarti kepemilikan kami menggunakan our. Menyiapkan pecel setiap pagi untuk kami. Kami di sini sebagai objek, maka menggunakan us. Our mom always make pecel for us. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari pronoun. Nah, di sini adalah perbedaan dari possessive adjective dan juga possessive pronoun. Untuk possessive adjective sendiri merupakan sebagai kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda ditempatkan sebelum kata benda. Contohnya, my, this is my pen. Jadi my di sini menunjukkan kepemilikan dari saya. Ini adalah ballpoint saya. Kemudian your head looks nice. Topimu terlihat bagus. Your head. Kemudian her sebagai milik dia perempuan. Her glasses is expensive. Kacamata dia mahal. Kemudian his artinya milik dia dari laki-laki. His room is in that corner. Ruangan dia berada di ujung atau di pojok. Kemudian our sebagai kepemilikan dari kami atau kita. Kemudian their kepemilikan mereka. Contohnya, their face looks like a film star. Wajah mereka terlihat seperti bintang film. Jadi, untuk possessive adjective ini cara mengartikannya cukup mudah. Jadi seperti this is my pen. Tinggal dibalik, my di sini berarti kepemilikan dari saya, berarti ballpoint saya. Your head, topi kamu. Her glasses, kacamata dia. Jadi pembacaannya dibalik dari belakangnya, dari kata bendanya. Kemudian selanjutnya ada possessive pronoun. Kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata benda. Apabila tadi adjective pronoun menerangkan kata benda, maka possessive pronoun ini berperan sebagai kata benda atau sebagai objeknya. This motorcycle is mine. Motor ini milikku. Jadi mine artinya kepemilikan saya, sama seperti adjective pronoun tadi, akan tetapi untuk penempatannya berada di belakang. That house is yours now. Jadi rumah itu
milikmu sekarang. Jadi sekarang sudah menjadi milikmu. Kemudian untuk mengganti kepemilikan dia perempuan pakai hers, ada his untuk laki-laki, ours untuk kepemilikan dari kita. The cute cat is ours. Kucing manis itu milik kami. Coba kita bandingkan dengan sebelumnya. Jadi our mother is a nice listener. Jadi our mother, ibu kami. Kemudian untuk possessive pronoun, the cute cat is ours. Kucing manis itu milik kami. Jadi penempatannya beda. Dan untuk pembahasan kita yang terakhir mengenai apostrof S. Jadi tanda petik kemudian ada huruf S. Ini juga menandakan kepemilikan atau posesif. Contohnya Andy's pen, Siti's book. Artinya ballpoint Andy, buku Siti. Jadi Andy kemudian tanda petik S ini artinya kepemilikan. Cara membacanya dari belakang seperti tadi, ballpoint Andy, buku Siti. Jadi seperti itu. Sekian untuk pembahasan pada video kali ini.